Halo semuanya, kita akan membahas implementasi pembangunan nasional. Nah, kalian tahu nggak sih tentang apa itu implementasi pembangunan nasional? Maka dari itu, mari kita bahas bareng-bareng. Pembangunan pada masa Orde Baru. Pembangunan nasional pada masa Orde Baru adalah suatu rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional memiliki 3 landasan. Yang pertama ada landasan ideal berupa Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Yang kedua ada landasan konstitusional berupa Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum negara. Dan yang terakhir ada landasan operasional berupa Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan. Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun adalah program pembangunan nasional yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1969 sampai 1998. Tahapan Repelita 1 dilaksanakan pada tahun 1969 sampai 1974 dengan fokus pemulihan ekonomi pasca krisis politik dan ekonomi tahun 1960-an. Lalu Repelita 2 yang berfokus pada memperkuat sektor ekonomi yang telah berkembang pada Repelita 1. Selanjutnya, Repelita 3 berfokus pada peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, dan dilanjutkan oleh Repelita 4 yang berfokus pada memperluas industrialisasi dan pembangunan ekonomi berorientasi ekspor. Repelita 5 berfokus pada industrialisasi sebagai pendorong utama ekonomi dan pembangunan berorientasi pada ekspor, diversifikasi produk industri. Dan Repelita 6 memiliki fokus pembangunan jangka panjang tahap kedua untuk mencapai Indonesia sebagai negara industri baru. Kebijakan Pembangunan Orde Baru. Orde Baru memiliki fokus utama pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai program pembangunan dirancang dan dilaksanakan. Di antaranya, yang pertama ada Repelita, Rencana Pembangunan 5 Tahun. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sektor pertanian, industrialisasi, dan infrastruktur secara bertahap. Yang kedua ada Revolusi Hijau. Program ini melibatkan penggunaan bibit unggul, pupuk, dan teknologi canggih. Hasilnya, pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, terutama beras, yang menjadi pencapaian besar di masa itu. Yang ketiga, kebijakan ekonomi terbuka. Pemerintah mendorong investasi asing untuk masuk ke Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan industri dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat ada infrastruktur, yang meliputi pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas umum. Pemerintah membangun jalan, irigasi, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang bertujuan untuk mempercepat kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir ada program kesejahteraan. Pemerintah berupaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang meliputi pembangunan sekolah, puskesmas, dan desa tertinggal. Trilogi pembangunan pada masa Orde Baru. Trilogi pembangunan pada masa Orde Baru adalah konsep pembangunan yang menjadi pedoman pemerintahan Presiden Soeharto. Trilogi ini dirumuskan untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia. Isi dari trilogi pembangunan, yang pertama ada stabilitas nasional yang dinamis, yang kedua pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan yang ketiga pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Implementasi pada bidang pertanian. Bidang pertanian menjadi salah satu fokus pelita yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta mayoritas penduduk Indonesia pada waktu itu bermata pencarian sebagai petani. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, pemilihan bibit unggul. Yang kedua, pengolahan tanah yang baik. Yang ketiga, pemupukan. Yang keempat,
irigasi, dan yang kelima, pemberantasan hama. Program pengembangan intensifikasi pertanian diterapkan melalui panca usaha tani yang meliputi pertama, pengolahan tanah yang baik, yang kedua, pengairan yang teratur, yang ketiga, pemilihan bibit unggul dan pemupukan, yang keempat, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, yang kelima, pengolahan pasca panen, dan yang terakhir, pemasaran hasil pertanian. Implementasi pada bidang ekonomi. Yang pertama, peningkatan peran BUMN. Pada masa Orde Baru, BUMN menjadi penggerak utama perekonomian. Sesuai arahan Presiden Soeharto, pemerintah mengatur ulang pengelolaan BUMN melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang mengalihkan pengawasan dari instansi teknis ke Departemen Keuangan. Yang kedua, perluasan lapangan pekerjaan. Pemerintah Orde Baru menciptakan lapangan kerja melalui proyek padat karya untuk mengurangi pengangguran dan membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Implementasi pada bidang pendidikan. Pertama, ada pemberantasan buta aksara. Program GNPPA ini bertujuan meningkatkan tingkat literasi masyarakat. Program ini melibatkan berbagai pihak termasuk guru, relawan, dan masyarakat. Yang kedua, ada wajib belajar. Tujuannya untuk mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan pembangunan. Selanjutnya, pembangunan sekolah. Pemerintah Orde Baru juga menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur pendidikan. Program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil. Selanjutnya, program orang tua asuh. Program ini melibatkan para donatur yang bersedia membiayai pendidikan anak-anak yang membutuhkan. Selanjutnya ada peningkatan kualitas guru. Pemerintah Orde Baru juga berupaya meningkatkan kualitas guru melalui program pelatihan dan pengembangan profesional dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar dan mendidik siswa. Selanjutnya program kuliah kerja nyata yang diperkenalkan sebagai kurikulum perguruan tinggi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan di masyarakat. Pemerintah Orde Baru juga mendirikan universitas terbuka untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Terakhir, pembinaan generasi muda. Tujuannya untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, berdisiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme. Implementasi pada bidang sosial. Tujuan kebijakan pembangunan di bidang sosial adalah untuk meratakan kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi. Transmigrasi mulai dicanangkan pada Pelita 1. Transmigrasi dilakukan dengan memindahkan sekelompok penduduk dari daerah yang padat penduduk seperti Jawa, Madura, dan Bali ke daerah yang minim penduduk seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Transmigrasi berfokus pada pemerataan penduduk dan pengembangan daerah produksi di luar Pulau Jawa. Implementasi pada bidang kesehatan. Pada masa Orde Baru, kebijakan pembangunan kesehatan diimplementasikan melalui program Keluarga Berencana atau KB. Program kesehatan masyarakat diwujudkan dengan pengaktifan kembali puskesmas yang digagas pada 1951 oleh Dr. Jenderal Leimana dan Dr. Fatah melalui konsep Bandung Plong. Dampak positif implementasi pembangunan. 1. Kondisi politik yang lebih stabil dikarenakan adanya fusi partai politik. 2. Pembentukan organisasi ASEAN dan kerjasama yang meningkat antar anggota ASEAN, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, hingga pasar bebas. 3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencapai rata-rata 7,7% per tahun. Dan 4. Penyebaran pusat kesehatan masyarakat, puskesmas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dampak negatif implementasi pembangunan. 1. Mengekang kebebasan berpendapat dan berorganisasi. 2. Pemerintah memiliki sifat yang otoriter. 3. Tingginya angka korupsi, kolusi, dan juga nepotisme di berbagai lembaga pemerintah. Dan yang terakhir, rakyat tidak bisa memilih presiden yang mereka sukai. Dan seperti biasa, terima kasih.